Indonesia adalah nama yang dibentuk dengan banyak pengorbanan, tumpah darah, dan ribuan nyawa melayang. 17 Agustus tahun 1945 menjadi saksi pembuktian dari semua pengorbanan. Oleh sebab itu, kita yang sekarang menjadi suatu kesatuan patut menghargai dan menghormati perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia. Dengan mengetahui organisasi yang menggunakan nama Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Apa sih organisasi Perhimpunan Indonesia dan bagaimana dampaknya hingga sekarang? Mari kita simak lebih lanjut. Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI ini merupakan perubahan dari Indic Vereniging. Indic Vereniging dibentuk pada 1908 yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikannya di Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Noto Suroto dan juga Sultan Kasayangan. Setelah melalui berbagai perjuangan, akhirnya pada tahun 1916 mereka berhasil mengeluarkan majalah pertama mereka, yaitu Hindia Putra. Namun beberapa waktu kemudian, pada akhirnya majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Tentunya majalah ini yang baru dengan nama yang baru pula memiliki makna. Nah, maknanya itu sebagai pembangkit rasa nasionalisme dari rakyat Indonesia yang beredar di seluruh tempat. Pada tanggal 14 April 1917, Perhimpunan Indonesia melakukan pertemuan pertamanya dengan organisasi politik Indonesia, yaitu Sarekat Islam dan Budi Utomo. Pada pertemuan ini mereka banyak berbincang tentang hal-hal politik. Dan di situ Suryo Putro banyak menggunakan istilah yaitu Indonesia sebagai Indonesia dan Indonesier sebagai rakyat Indonesia. Hal ini tentunya dilaporkan di majalah Hindia Putra. Kemudian pada tahun 1922, Indic Vereniging mengubah namanya menjadi Indonesisch Vereniging. Nah, dengan mengubah namanya ini, akhirnya banyak orang yang menggunakan istilah-istilah politik dan juga akhirnya Indonesisch Vereniging mengubah haluan mereka menjadi organisasi politik. Namun, untuk mempertegas prinsip dari organisasi mereka akhirnya mengubah nama mereka lagi pada tanggal 3 Februari 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Untuk mengetahui biodata dari pendiri-pendirinya, let's see. Dari berbagai sumber yang telah kita dapatkan, Perhimpunan Indonesia terdapat 3 pendiri. Nah, yang pertama adalah RM Noto Suroto. Berikut adalah gambar dan fun fact. Nah, yang kedua yaitu Raden Sosro Kartono. Berikut adalah biodata singkatnya. Yang ketiga adalah Raden Hussein Janadiningrat. Berikut adalah fun fact dan gambarnya. Teman-teman, sebenarnya apa sih tujuan dari pendirian organisasi Perhimpunan Indonesia? Tujuan dari pendirian Perhimpunan Indonesia ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan melalui pemerintahan yang bertanggung jawab atas masyarakat Indonesia. Awalnya, organisasi Perhimpunan Indonesia menggunakan strategi yang bersifat moderat kooperatif. Namun, seiring berjalannya waktu, strategi yang digunakan oleh Perhimpunan Indonesia berubah menjadi radikal non-kooperatif atau represif terhadap Belanda. Nah, radikal itu berarti menggunakan kekerasan, sedangkan represif berarti menekan, mengekang, dan juga menahan. Strategi ini diterapkan dengan tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Pada rapat umum yang diadakan pada tahun 1923, terdapat 3 asas yang mendasari Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, yaitu Indonesia menentukan nasib sendiri. Yang kedua, Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri. Yang ketiga, jika ingin mengalahkan atau melawan pemerintahan kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Terdapat beberapa perjuangan yang dilakukan oleh organisasi ini. Yang pertama, mereka menyebarkan ide-ide kolonial yang mereka punya melalui majalah Hindia Putra
yang diterbitkan kembali oleh anggotanya dan akhirnya diganti namanya menjadi Indonesia Merdeka. Yang kedua, organisasi ini menggalangkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda. Yang ketiga, organisasi ini menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional untuk menjadikan konsep Indonesia yang merdeka sebagai konsep utamanya. Yang keempat, organisasi ini aktif terlibat dalam badan-badan internasional seperti Association l'Étude de Civilisation Orientale yang didirikan di Paris pada tahun 1925. Melalui asosiasi ini, Perhimpunan Indonesia meminta dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalamnya. Tujuan digantinya nama organisasi ini adalah untuk mempertegas prinsip dari organisasi ini. Adapun istilah Indonesia memiliki beberapa arti penting. Yang pertama adalah untuk menunjukkan identitas bangsa, bahwa di atas muka bumi ini masih ada bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa kepribadian bangsa Indonesia tidak dapat disamakan dengan kepribadian bangsa Belanda. Yang ketiga, kata Indonesia menunjukkan tujuan ke arah pembangunan negara nasional yang lebih tegas. Selain itu, organisasi ini bersifat sebagai pendobrak psikologis dan kekuasaan dengan sistem kolonial. Dan organisasi ini juga berperan sebagai ideologi sekuler serta berperan sebagai penyatu unsur antar golongan yang ada dalam organisasi. Lalu, apa yang akan terjadi jika organisasi ini pada saat itu tidak didirikan? Organisasi Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi yang menjadi faktor utama terbentuknya partai-partai politik yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jika Partai Perhimpunan Indonesia tidak didirikan, mungkin saja tidak akan terjadi kongres pertama yang menaungi seluruh partai dan kongres di Bandung yang pada akhirnya terbentuk pemufakatan penghimpunan kemerdekaan Indonesia dan penghimpunan pelajar-pelajar Indonesia yang akhirnya membangun kesadaran dari para pemuda untuk satu kesatuan, yaitu Indonesia Merdeka. Selain itu, mungkin saja tidak akan terjadi kongres kedua yang akhirnya membangun kesadaran dari setiap pemuda untuk mencapai satu tujuan, yaitu Indonesia. Bentuk kesadaran itu yang menyatukan seluruh pemuda-pemudi di Indonesia dan mengucapkan suatu sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Jadi jika organisasi ini tidak didirikan, maka mungkin saja sekarang rakyat Indonesia masih menjadi bagian dari para jajahan dan menjadi budak dari mereka. Selain itu, mungkin saja sekarang tidak akan ada partai yang menggunakan nama Indonesia di dalamnya. Organisasi Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang memperkenalkan nama Indonesia di kancah internasional. Jika organisasi ini tidak didirikan, mungkin saja saat ini kemerdekaan Indonesia tidak diketahui oleh negara-negara lain. Organisasi Perhimpunan Indonesia menarik perhatian dunia internasional karena salah satu aksi mereka dan yang paling dikenal yaitu manifesto politik. Mereka melakukan perkumpulan dan bekerjasama dengan negara-negara lain serta berkumpul dalam banyak undangan yang diberikan oleh negara di bawah jajahan Asia dan Afrika. Organisasi ini menarik simpati dan perhatian dari banyak negara karena perjuangan mereka atas kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan Indonesia disokong penuh oleh organisasi Perhimpunan Indonesia atas perjuangan mereka untuk melawan negara jajahan Belanda dan memotivasi masyarakat untuk hidup nasionalisme dan mengutamakan kesatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Kebanyakan anggota PI menempuh pendidikan di Belanda. Walaupun begitu, mereka tetap semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka berusaha untuk mengembalikan harga diri bangsa Indonesia dengan cara memerdekakan Indonesia. Dari sini dapat kita lihat bahwa anggota PI sangat bekerja keras dan semangat untuk mengusahakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai siswa SMH harus memiliki jiwa semangat nasionalisme dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita juga harus berani untuk menyatakan hal yang benar dan yang adil. Sebagai refleksi, segala sesuatu yang terjadi terhadap bangsa Indonesia telah direncanakan dan diizinkan oleh Tuhan, termasuk jajahan dari bangsa luar. Melalui tuntunan Tuhan, akhirnya Tuhan menggerakkan hati para pelajar yang berada di Belanda untuk membentuk organisasi ini. Dan dengan tindakan serta aksi mereka yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, akhirnya menimbulkan inspirasi-inspirasi bagi masyarakat Indonesia sehingga terbentuklah partai-partai politik Indonesia. Melalui partai politik Indonesia ini, akhirnya terbentuklah Sumpah Pemuda.
Dapat disimpulkan bahwa Tuhan merencanakan segalanya terjadi terhadap bangsa Indonesia, dan segala peristiwa yang dilalui oleh bangsa Indonesia itu dalam tuntunan Tuhan dan telah diizinkan olehnya. Tuhan juga tidak membiarkan bangsa Indonesia menderita dari awal hingga berakhir, tetapi Tuhan mengakhiri peperangan ini dengan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kita bisa rasakan pada saat ini kita hidup dalam negara yang merdeka.